mungkin kalau saya tidak salah, mungkin Pak Ronald itu dalam angan-angannya pada waktu itu kan Kain dan Habil adalah orang kedua setelah Adam, Pak. Jadi setelah Adam punya anak Kain dan Habil. Dan pada waktu itu belum ada namanya korban itu sembelih, yang ada pada waktu itu Tuhan mengorbankan satu binatang untuk diambil kulitnya sebagai baju untuk Adam pada waktu itu. Mungkin dari situ, dari mana dia tahu bahwa Tuhan itu suka akan korban atau darah yang harus dipersembahkan, ada darah yang keluar. Kalau itu kan setelah kejadian, Pak. Kalau kejadian awal pertama kali itu pada waktu Adam dan Hawa dan Kain dan Habil, itu belum ada namanya korban atau binatang yang dikorbankan. Mungkin saya sambung pertanyaan dari Pak Ronald tadi. Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan bagus. Ya, saudara, tadi pertanyaan Pak Didik, ini kan prototipe. Jadi Kain Habil ini adalah orang kedua setelah Adam dan Hawa. Pertanyaan Pak Didik tadi, mengapa kok Tuhan mengindahkan Kain dan dia suka kepada Habil? Padahal belum ada tulisannya bahwa Tuhan itu suka korban bakaran. Ya, pertanyaan bagus. John, bisa bantu, John? Ini kita kayak kuliah, saudara ya. Bagus, saudara. Silakan, John. Mengapa, pertanyaan Pak Didik tadi, mengapa kok bisa muncul itu? Padahal kan sebelumnya Tuhan belum memberikan peraturan. Karena memang Kain yang dipunyai Kain adalah ternak, sedangkan yang punyai Habil, sedangkan Kain itu petani. Jadi apa yang dipunyai oleh Habil yaitu yang dipersembahkan pada Tuhan. Ya, oke, kita tampung. Ada yang lain? Tadi pertanyaannya sih, pertanyaan Pak Didik tadi saya nangkap sih. Kenapa kok Tuhan kok berkenannya kok tadi korban bakaran kok tidak hasil tanah? Ya, padahal kan itu yang pertama. Kalau yang berikut-berikutnya oke. Mereka tahu akhirnya dari peristiwanya Habil. Tapi ini kan belum tahu. Pak Andi, bisa bantu Pak Andi? Ya, ini kelihatannya misteri Pak Freddy. Jadi enggak apa-apa Pak, namanya diskusi ya Pak. Kita ya, diskusi nanti. Kelihatannya misteri soalnya pada awalnya itu adalah persembahan pertama ya. Tapi kok kenapa Tuhan itu menolak dan Tuhan menerima yang namanya Habel, yang artinya yang Kain kok sepertinya kurang gitu ya. Nah ini kan ya misteri ya, namanya juga belum ada aturan, tapi itu sebagai tanda bahwa ya baru pertama kali itu yang Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan itu merupakan ya ada di dalam persembahan darah dan daging itu, Pak. Mungkin pertama seperti itu ya, Pak ya. Iya. Analisanya seperti itu. Kecuali kalau yang selanjutnya kan memang ketahui bait suci apa segala macam kan memang apa yang menjadi persembahan itu adalah ternak, termasuk yang dikatakan tadi Pak Freddy, kalau orang yang tidak mampu, jemaat yang kurang mampu diberikan satu burung merpati sebagai persembahan. Nah itu kan selanjutnya baru tahu kalau memang. Iya. Seperti itu Pak. Jadi kelihatannya awalnya Pak itu jadi Tuhan. Betul Pak. Ini pertanyaan sulit memang Pak. Tapi tidak apa-apa, kita diskusi, ini banyak hamba Tuhan di sini ya. Ya, Pak Tawen, bantu Pak Tawen. Pertanyaan Pak Didik, Pak Tawen. Ya, kalau menurut saya sih aturannya itu dibuat
ya setelah kejadian itu, Pak. Jadi pada waktu kejadian itu Tuhan sepertinya itu lebih berkenan kepada, sebetulnya kalau saya nangkep ayat ini adalah ada tersirat begini, dalam kehidupan kita itu dia lagi kan sesuatu yang memuliakan Tuhan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini seperti berbicara tentang kehidupan kita gitu ya. Kehidupan kita kan harus mempersembahkan sesuatu yang indah, yang berkenan, yang harum di hadapan Tuhan. Contohnya kalau kehidupan kita itu misalnya kita melayani MOU jadi GL gitu ya misalnya Pak Fetri ya. Kemudian dalam kehidupan kita itu kita tidak bisa melakukan firman dalam kehidupan kita. Contohnya kita dalam hidup dalam rumah tangga sering cekcok, nggak harmonis, sering tidak bisa melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sesuatu yang tidak layak, tidak berkenan, tidak memuliakan Tuhan. Sedangkan ingin bahwa setiap kita itu memuliakan Tuhan, digambarkan sesuatu yang harum, sesuatu yang apa ya, yang enak dicium gitu ya, sesuatu yang harum memuliakan Tuhan dan mempersembahkan sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Kalau menurut saya sih, saya lebih suka makna yang tersirat dari ayat ini, bukan memperdebatkan masalah aturan. Jadi kita membacanya secara komplit begitu ya, dan memang kehidupan daripada Kain kalau kita baca seluruhnya bahwa memang Kain itu orangnya suka emosian, jadi seperti merah gitu ya, karakternya merah gitu ya, mudah panas. Sedangkan kalau misalnya Kain kalau persembahannya tidak diterima, ya nggak apa-apa sebetulnya, nggak perlu panas hati sampai bahkan mau membunuh Habel dan sebagainya. Ya, menurut saya itu sih Pak Freddy. Oke. Makasih Pak. Saya kira dari jawaban kita semua menuju hal yang benar ya saudara, karena sekali lagi tadi kan kita belajar ini sesuatu yang mula-mula ya. Cuma memang kalau disebutkan di Alkitab bahwa Habil itu adalah orang yang benar, kepribadiannya baik, dia mempersembahkan yang terbaik dari lemak-lemaknya. Kalau tadi Kain kan Eko berkata sebagian, kemudian dia sampai menunda persembahannya. Itu tapi bisa dibantah, saudara. Tapi di luar itu saya setuju terhadap apa yang disampaikan Pak Ta'un tadi, bahwa poinnya yaitu apakah itu berbau harum di hadapan Allah atau tidak. Jadi sesuatu yang kita persembahkan itu akan naik di hadapan Allah. Jadi kalau bahasa kita ini, kalau korban bakaran kan ada baunya, ya, dan itu disukai Tuhan, ya, saudara. Yang perlu kita renungkan hari ini bukan sekali lagi memperdebatkan tentang Kain dan Habil, saya setuju. Sekarang yang akan kita sampaikan yaitu sebagai suami istri. Kalau kita tahu bahwa mempersembahkan korban itu sekarang sudah tidak zamannya, saudara. Yang masih dilakukan mempersembahkan korban itu pada saat Isra Mi'raj, betul ya? Isra Mi'raj ya, betul ya? Isra Mi'raj, betul. Apa? Pak Yohanes? Salah Pak, Idul Adha. Ya. Pada saat Idul Adha itu mereka masih mempersembahkan. Tapi kalau kita kan poinnya bukan mempersembahkan korban berupa lemak dulu kemudian sekarang kita ambil, bukan kan? Tapi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Allah yaitu ibadah kita yang sejati. Bagaimana sikap hidup kita dalam keseharian kita? Sebagai suami istri, apakah kita hidup berkenan di hadapan Allah? Apakah kita mempersembahkan korban? Jadi bahasa saya sekarang, ya bahasa modernnya, bukan korban secara fisik, yaitu barbekyunan tadi, saudara, tetapi persembahan hidup kita, kehidupan suami istri, kehidupan pernikahan kita,
Apakah itu berkenan di hadapan Allah? Apakah itu berbau harum di hadapan Allah? Seringkali saya memberikan satu contoh. Kalau orang contoh dekat dengan Pak Yones dan Bu Listi, rasanya enak sama mereka. Mereka selalu menghibur. Mereka selalu mengayomi. Kata-katanya firman. Wah, tapi kalau ketemu Pak Freddy, omongannya pahit. Omongannya enggak enak. Lah, ini tergantung kita ini keluar harum enggak, saudara? Maksudnya, jadi apa yang keluar dari hidup kita ini orang lain akan lihat. Hidupnya Eko Yani ini gimana ini? Apakah harum di hadapan Allah? Hidupnya Pak Ferry, Bu Elis ini apakah harum di hadapan Allah? Hidupnya Pak Sunaidi dan Bu Ingrid ini apakah harum di hadapan Allah? Nah, kita tadi belajar yang berkenan di hadapan Allah itu yang tidak cacat dan tidak bercela. Nah, saudara, kalau hari-hari ini kita mengalami cacat dan cela, apa sih cacat dan cela dalam pernikahan? Pertengkaran, saling menuntut, kemudian tidak percaya satu dengan yang lain. Nah, itu yang harus kita ketahui, itu yang harus diserahkan kepada Tuhan. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, oke ya. Oke ya Pak Didi, terima kasih. Ada yang lain? Saya Pak. Ya Pak Ishak, silakan Pak Ishak. Ya, sebetulnya sih kalau kita lihat di Alkitab ya, di dalam Ibrani 11 ayat 4 itu saya kira sudah jelas bahwa persembahan Habel itu diterima karena iman. Ya, Kain tidak karena karena iman dia lebih berkenan ya. Artinya dia memberikan yang terbaik sih. Jadi ya mungkin tambahan saja. Sebetulnya bukan karena Tuhan semata-mata menyukai korban daging, saya kira karena juga dalam perjanjian lama ada Tuhan memerintahkan untuk memberikan tepung. Juga Tuhan memberikan dalam Maleaki, bawalah korban persembahan itu uang. Ya, jadi saya kira banyak jenisnya yang bisa diberikan kepada Tuhan. Tidak selalu harus korban yang berbau harum. Artinya kalau gitu apakah hidungnya Tuhan itu senang daging yang dibakar? Saya kira mungkin penjelasannya bukan begitu, tapi yang jelas di dalam Alkitab Ibrani 11 ayat 4 itu kan ada ditulis bahwa Tuhan memilih Kain karena persembahan Kain itu lebih baik karena Kain beriman kepada Tuhan. Dalam arti ini bukan masalah dagingnya atau tumbuhannya, saya kira tapi dia karena beriman kepada Tuhan, dia kemudian memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu. Karena kalau di 1 Yohanes 3:12 tadi kan kenapa kok Kain tidak diterima, ya bukan karena dia memberikan sayuran, tanaman, tetapi ini Kain itu dianggap tidak beriman karena di sini juga ada tertulis kan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi saya kira mungkin Tuhan melihat hati Kain dan Habel pada waktu mempersembahkan itu, apakah persembahan itu disertai dengan hati yang benar dan perbuatannya. Ya itu sih kalau pandangan saya ya itu. Jadi oke. Ya, terima kasih Pak Yusak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dalam Ibrani 11 ayat 4, ya kita akan baca ya. Kalau Bapak Ibu lihat, kita akan semakin jelas ya. Ibrani 11 ayat 4, ya akan bacakan istri saya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iya, saudara, kalau ini dibahas, ini pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab. Dikatakan, mengapa Allah berkata tentang iman Habil menaati Allah?
karena dia membawa persembahan yang lebih menyukakan hati Allah daripada persembahan Kain. Tapi coba kita lihat ya, tadi ini bagus untuk kita. Saudara lihat di terjemahan lama, saudara. Kalau terjemahan lama itu kayak American Standard ya. Jadi kalau terjemahan firman Allah yang hidup, nanti kita akan belajar dikit, itu kayak King James Version, saudara. Coba lihat terjemahan lama. Dari sebab iman juga Habil sudah mempersembahkan kepada Allah suatu korban yang lebih indah daripada persembahan Kain. Dan sebab imannya itu sudah disaksikan bahwa ia orang yang benar. Allah melihat bahwa Habil orang yang benar. Sebab Allah menyaksikan di dalam hal persembahannya, dan oleh sebab imannya ia berkata-kata lagi walaupun ia sudah mati. Iya, kan ada itu ya, saudara, ayatnya ya. Sekarang kita lihat sedikit, saudara, tentang firman Allah yang hidup ya. Sehingga kita mudeng ya, saudara. Jadi kita dilengkapi full hari ini ya. Karena imanlah Habil menaati Allah dan membawa persembahan yang lebih menyukakan hati Allah daripada persembahan Kain. Allah menerima Habil dan membuktikan ini dengan menerima persembahannya. Dan meskipun Habil sudah lama mati, kita masih dapat mengambil pelajaran dari imannya kepada Allah. Ya, saudara, iman muncul ini di perjanjian baru. Ya memang kalau dipertanyakan lagi, loh gimana Tuhan bisa lihat imannya? Ya kita tadi penjelasan dari Pak Yusak tadi sangat memberkati kita. Ya Tuhan melihat hatinya Habil itu dia jauh lebih benar daripada Kain. Nah, kalau saudara mau diperpanjang ini, sebetulnya masih banyak diskusi, saudara. Cuman kita tidak mau memperpanjang ini. Tapi coba saudara pikirkan sedikit tentang ini. Kalau Tuhan kan tahu tentang hatinya Kain seperti itu ya. Mengapa kok, coba saya tanya kepada saudara. Mengapa jelas kalau Tuhan tahu hatinya Kain itu kotor dan Habil itu benar? Yang diterima kan pasti yang Habil yang benar. Ya. Pertanyaannya, kalau umpamanya yang diterima persembahannya itu Kain, kan tidak akan terjadi pembunuhan, Pak. Karena Habil orang yang benar. Tapi saudara tidak usah jawab, saudara. Itu tambah pusing ya. Karena kita tidak mendebatkan tentang itu. Itu bagus pertanyaannya, betul enggak? Kalau Tuhan terimanya persembahan Kain ya, tadi kan Pak, kan teman-teman kan semua tadi bicara bukan masalah baunya. Tuhan itu tidak lihat baunya. Kenapa Tuhan kok tidak lihat? Kok tidak tahu tentang hatinya Kain modelnya gitu, kok tidak diterima Kainnya? Habil tidak jadi kebunuh. Nah, saudara, itu macam-macam ya. Kalau saudara sekolah Alkitab itu diperdebatkan, pusing saudara ya. Tapi yang penting sekali lagi, Bapak Ibu, di pertemuan kita yang awal di dalam Burn Your Flesh ini, yaitu bagaimana sih pernikahan kita ini? Bagaimana hubungan kita ini dipersembahkan kepada Tuhan? Maaf, kadang-kadang kita, bahasa saya, kita seenaknya sendiri membangun rumah tangga kita. Sehingga persembahan kita ini tidak berbau harum, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi kalau kita rindu hidup kita diperkenan Allah, kita harus memperjuangkan, saudara. Kalau Tuhan melihat hatinya Habil, kemudian saudara lihat tentang imam mempersembahkan korban dan sebagainya, persembahan yang tidak bercela, yang tidak cacat, itu yang Tuhan sukai. Artinya apa? Tuhan rindu persembahan kehidupan suami istri kita ini benar di depan Tuhan. Yang bisa membuat benar siapa? Ya Allah. Ya. Sekarang saudara, kalau di sini maaf ya, tidak ditulis di Ibrani 11 ayat 4 atau di balik ayatnya. Kain diperkenan Tuhan iman karena Kain mempersembahkan hasil tanah. Saudara, apakah itu menjadikan berubah tentang rencana Allah dalam kehidupan manusia? Kan enggak. Ini hanya pemikiran manusia yang membuat orang bingung. Gimana ya Tuhan, apakah gara-gara masalah hasil tanah, korban bakaran itu jadi masalah? Kalau buat kita tadi, kita diberkati satu hal, saudara, dari Ibrani 11 ini, bahwa karena Tuhan melihat hatinya Habil itu lebih
benar di hadapan Allah daripada Kain. Dan kita rindu itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya. Oke, terima kasih Pak Yusak untuk penjelasannya. Pak Yones, bisa tambahkan Pak Yones? Silakan Pak Yones. Pak Yones bicara gini Pak Yones ya. Pak Freddy, saya mungkin tidak tambahkan ya. Saya mau tanya, boleh Pak Freddy ya? Tanya lagi Pak, mau nambahin aja Pak. Oh iya, enggak apa-apa Pak. Tanya aja enggak apa-apa Pak. Apa Pak? Jadi tadi dijelaskan di kemah suci ya. Oh iya. Kemah iya. suci. Bahasa Ibrani kan miskan ya. Nah ya. itu kan terdiri dari 3 ruangan Pak ya. Iya. Nah ruangan pertama adalah di pelataran. Betul, ya. Halaman. Ruang kudus dan ruang maha kudus. Iya. Nah di pelataran ini itu kan ada korban bakaran dan ada bejana kolam untuk pembasuhan ya. Nah jadi dijelaskan oleh Pak Freddy adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita, dosa kita dibakar di situ ya. Dan tujuannya itu kan bisa langsung ke ruangan selanjutnya Pak ya. Ruang maha kudus. Ruangan suci dulu Pak. Ya ruang suci. Tapi dikatakan di Alkitab ruang suci itu kan sebetulnya untuk imam-imam besar Pak. Imam Pak, bukan imam besar. Ruangan maha suci. Nah di ruang maha kudus. Nah ruang suci kan juga untuk imam besar Pak. Iya. Imam besar. Apakah kita yang sudah melalui pelataran itu, melalui pembasuhan, pembakaran, kita bisa masuk ke halaman ruang suci, kemudian masuk ke cukup ruang suci aja Pak ya, belum ke Maha Kudus berarti. Sebetulnya ketika Yesus mati Pak, itu ruang itu terbelah Pak. Itu tirai bait Allah kan terbelah Pak. Itu menandakan tidak ada batas lagi antara ruang-ruang itu Pak sebetulnya. Kalau kita lihat di Alkitab, ya, ketika Yesus mati, itu tirai bait suci itu terbelah. Memang tidak dijelaskan tirai ruangan suci atau ruangan maha suci. Tapi kalau buat saya, saudara kalau ada ini ya teman-teman hamba Tuhan, ada enggak terjemahannya itu tirai bait sucinya tirai maha suci, tidak ruangan suci atau tirai maha suci ya. Tapi kalau saya pribadi itu tirai-tirai itu terbelah semua. Jadi oleh sebab itu 1 Petrus 2:9 dikatakan kita adalah imamat rajani. Jadi kita ini semua adalah imam-imam yang berhak untuk contohnya memang di kalangan sinode tertentu orang yang bisa baptis ya itu adalah pendeta. Ya, kayak di sinode saya yang bisa perjamuan kudus hamba Tuhan. Ya. Saya bisa perjamuan kudus. Mengapa salah satunya saya menjadi hamba Tuhan? Karena untuk ritual gini harus hamba Tuhan yang membuat, yang memberkati pernikahan dan sebagainya. Dan bisa enggak Pak, kita ini membaptis orang? Bisa. Kalau saudara perlu ada orang yang mau dibaptis, enggak usah undang Pak Freddy, enggak usah undang Pak Tawen sebagai pendeta, atau Pak Yusak, enggak usah. Pak Yusak sudah pendeta ya sekarang ya, Pak Pendeta Yusak toh. Ya bisa undang, tapi saya sendiri bisa untuk memberkati. Ya, Pak Ronald bisa untuk membaptiskan. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuat kita menjadi imamat rajani yang tidak terbatasi oleh ritual-ritual gitu. Tapi memang kalau bukan pendeta, kalau untuk perjamuan kudus ada beberapa yang siap, Pak. Jadi ada tertentu kalau yang bukan pendeta untuk perjamuan kudus belum diperbolehkan karena syak saja. Syak harusnya kan pendeta yang bisa memberkati. Ya, cuman kalau saya lebih setuju dengan tadi Pak Yones berkata bahwa sebetulnya tirai itu sudah tidak terbatas, Pak. Kita ini adalah imamat rajani Allah yang bisa melakukan tugas keimaman saat sekarang ini, Pak. Kalau tidak terbatas oleh sinode ya, Pak. Mengapa saya katakan tidak terbatas oleh sinode? Karena kami melayani banyak gereja, sinodenya beda-beda. Betul ya Pak Yusak ya, Pak Tawen ya. Sinode itu beda-beda ya, peraturannya ya.
Betul enggak Pak Tawan? Iya, beda. Betul ya Pak Ishak ya? Betul, Pak Freddy. Betul ya, betul. Ya itu Pak, maksud saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Ya. Mengasihkan sih kalau kita kadang-kadang diskusi tentang hal-hal gini ya. Jadi kapan nanti Pak Ishak, Pak Tawan, atau Pak Andi, atau Pak Yohanes yang khotbah tentang sesuatu yang sebetulnya Alkitab ini semuanya hubungannya bisa dihubungkan dengan pernikahan, saudara. Karena pernikahan ini kan dari awal dia menciptakan sampai akhir dia menciptakan, ya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah buat kita khotbah sesuatu lupa itu tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Ada, semua ada hubungannya karena kita ini suami istri ditetapkan Tuhan menjadi satu. Jadi pasti ada hubungannya. Ada pertanyaan terakhir? Pak Sunedi, Bu Ingrid. Pak Sunedi mana ini? Wajahnya tidak kelihatan. Pak Sunedi. Indra Vivi. Pak Abdi. Saya tanya Pak Freddy. Ya, silakan. Di dalam Roma 8 ayat 8 sampai yang ke-9 itu catat mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yang saya mau tanyakan, di sini dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam konteks suami istri, dalam hal apa ya, Pak Freddy, mungkin hal ini supaya mungkin dari pihak suami atau pihak istri ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya. Nah, apa yang mungkin dalam hal ini konteksnya seperti apa gitu Pak Freddy? Ya, saya senang sekali sih kalau kita bahas ini ya John. Sebetulnya contoh, kamu tidak hidup dalam daging ya. Kedagingan apa sih dalam hidup kita? Contohnya, suami istri, kedagingan itu apa? Pertengkaran kedagingan. Betul enggak? Perselisihan itu kedagingan. Keinginan daging, keinginan roh itu loh John. Nah, kita bisa bahas itu tentang kehidupan suami istri. Jadi, perbuatan daging telah nyata itu loh, Galatia 5:22-23 itu loh. Galatia 5:19-21. Ya, itu disampaikan saudara, tentang itu bisa dibahas. Jadinya roh apa? Roh itu yang Galatia 5:22-23 itu kan tentang buah roh itu. Ya, kita bisa sampaikan ini dalam kehidupan suami istri. Itu sudah nyata. Saudara lihat di dalam prinsip yang keberapa ini? Ke-7 ya, dibahas tentang ini. Ya, betul ya John? Ya Pak Freddy. Ya sip. Saya ingin saudara buka Wahyu 11 ayat 2 dulu. Wahyu 11 ayat 2. Nanti minggu depan kita akan belajar lebih banyak lagi ya. Saudara ajak lebih banyak teman ya. Saya di sini tidak khawatir karena banyak teman-teman hamba Tuhan. Jadi kita bisa saling melengkapi ya. Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya, kalau kita mau bicara tentang antikris, saudara, ini bersangkut paut ya. Cuma nanti kita akan bahas itu. Saudara, ternyata halaman itu tadi terdiri atas apa tadi? Kolam pembasuhan dan apa tadi Pak? Mezbah korban bakaran itu dikecualikan, tidak diukur, saudara. Jadi orang yang berhenti sampai di situ itu tidak diukur, firman Tuhan katakan. Jadi kehidupan kekristenan kita tidak boleh berhenti sampai hanya di halaman. Aku sudah dibaptis, ya. Aku sudah ikut Tuhan,
Aku sudah bertobat, selesai. Enggak, saudara. Kita harus terus bertumbuh. Baca firman, masuk ruangan suci. Nyembah Tuhan. Mazmur 22 ayat 4 katakan bahwa dia bertata di atas puji-pujian. Mulai lagi apa? Mezbah dupa itu, saudara. Kita belajar tentang banyak hal di situ. Ya. Jadi kita tidak berhenti sampai di ruangan halaman saja. Karena itu juga suatu saat Wahyu 11 ayat 2 akan diukur dan ia akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi orang yang cuma bertobatan tok, maaf ya saudara ya, itu harus bertumbuh. Ya. Dan ini kita akan pelajari nanti minggu depan bersama-sama supaya kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan ya. Jadi hari ini kita hanya bahas tentang korban bakaran yang hubungannya sebetulnya bukan fisiknya, tetapi sekarang hubungannya yaitu persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, apa sih persembahan yang hidup? Kasih, tahu saudara. Sekarang beda dengan korban dulu. Sekarang hidupnya dengan kasih, ya, hidupnya dengan saling mengasihi. Itu lebih berkenan sekarang ini daripada zamannya perjanjian lama dulu pas korban bakaran. Itu ada ayatnya itu di Hosea berapa tuh? Hosea berapa itu ya? 6 ayat 6 ini ada di chat Ko Freddy. 6 ayat 6, nah itu sudah dilengkapi sama Ishak, itu saudara bisa lihat ya. Jadi poinnya saudara harus sekarang melihat zaman sekarang ya. Yang dulu itu sekali lagi kita belajar dari apa yang ada. Sekarang kalau saudara diterjemahkan di dalam kehidupan pernikahan kita, apa sih? Hosea berapa tadi? 6 ayat berapa? Coba buka ya. 6 ayat 6. 6 ayat 6, yuk dibuka ya. Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Iya, ayat terakhir. Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Yes. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Iya, saudara ya. Ini pertumbuhan namanya. Jadi kita tidak harus berhenti. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kayak John tadi tanya tentang daging dan roh. Kayak Tuhan ngomong bahwa kamu telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit dalam hidupmu. Jadi bukan lagi Freddy yang lama, tetapi Freddy yang baru. Yang disalibkan itu apa? Yang baik, yang buruk disalibkan. Sekarang yang dari Allah saja itu yang ada di dalam hidup kita. Itu yang harus ada dalam pemikiran kita. Jadi kalau saudara muncul di pemikiran kita yang disalibkan bersama-sama dengan Kristus, menurut Galatia itu apa? Apakah yang jahat saja? Enggak. Yang baik dan yang buruk dalam hidup kita itu disalibkan. Sekarang kita bukan lagi Freddy yang lama, tapi Freddy yang baru bersama dengan Kristus, karena Kristus sudah ada dalam hidup Freddy, sehingga bukan lagi Freddy, tapi Kristus yang ada dalam hidup Freddy. Jadi Kristus yang ada dalam hidupku, kalau aku baik bukan karena Freddy lagi. Aku baik karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Karena kalau Yohanes baik, apakah karena Yohanes? Bukan. Yohanes telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Baik Yohanes baik, Yohanes buruk sudah disalibkan. Sekarang yang ada sekarang yaitu Kristus yang ada dalam diri Yohanes. Ini yang harus ada di dalam pemikiran kita. Ya, oke, kita akan berdoa, saudara.